Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliani dengan NIM 23050760047. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks argumentasi. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Jadi sebelum kita memasuki materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kiki dipimpin. Baik, teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kiki. Materi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang teks argumentasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari teks argumentasi, ciri-ciri, struktur maupun kaidah kebahasaan yang ada pada teks argumentasi. Namun hari ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai ciri-ciri dari teks argumentasi. Ada yang masih ingat minggu lalu? Ciri-ciri argumentasi itu apa saja? Lupa. Oke, yang pertama itu yaitu kalimat fakta. Definisi dari kalimat fakta yaitu sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Fakta sering juga disebut dengan kenyataan. Jadi fakta ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi bukan sesuatu yang bisa diada-adakan. Jadi ini real, memang ada ada terjadi di sekitar kita, seperti itu. Namun adapun ciri-ciri dari kalimat fakta, yang pertama yaitu bersifat objektif. Seperti yang saya katakan tadi, fakta itu bersifat objektif, yaitu logis. Maksudnya di sini tidak diada-adakan. Yang kedua, dilengkapi data. Disebut fakta karena bersifat objektif yang dilengkapi dengan data. Yang ketiga yaitu berisi jawaban atas pertanyaan yang ada. Jadi dalam teks argumentasi itu berisi kalimat yang berisi jawaban atas pertanyaan yang ada. Yang keempat yaitu acuan peristiwa masa lampau atau sekarang. Mungkin kita langsung ke contoh kalimat fakta. Nah, ini termasuk contoh kalimat fakta. Yang pertama, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Nah, yang kedua, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga, bumi mengelilingi matahari dalam waktu sekitar 365 hari. Nah, coba saya mau tanya Angel. Kalau saya bilang hari Kartini bertepatan pada tanggal 21 April, itu apakah disebut fakta atau tidak? Oke, benar. Selanjutnya yaitu kalimat opini. Opini adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum terbukti kebenarannya. Jadi berkebalikan dengan fakta, opini ini bersifat subjektif. Jadi pendapat kita sendiri atau perasaan atau pikiran yang kita tuangkan dalam teks argumentasi. Jadi opini ini bisa diada-adakan, sedangkan fakta yang tadi tidak bisa atau objektif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat opini. Nah, yang telah saya katakan, opini tadi bersifat subjektif, dan yang kedua mengandung kata-kata penilaian atau perasaan. Jadi di dalamnya itu bisa menggunakan kata menurut saya atau mengada-adakan peristiwa yang ada. Yang ketiga yaitu dapat berubah-ubah dan tidak memiliki data yang pasti.
Nah, yang keempat mengandung saran, kritik, ataupun pendapat. Nah, ada pun contohnya, film itu sangat membosankan dan tidak layak ditonton. Yang kedua, kota ini terasa lebih nyaman dibandingkan kota-kota besar lainnya. Yang ketiga, cuaca hari ini terasa sangat menyenangkan. Oke, saya nanya lagi deh ke Iki. Kalau saya bilang hari ini cuacanya panas banget, itu fakta atau opini? Tergantung situasinya, Bu. Kalau situasinya panas berarti fakta. Kalau situasinya nggak panas berarti itu opini. Kalau saat ini apakah panas? Opini sih itu, Bu. Nggak panas karena dingin. Oke, betul. Selanjutnya kita bisa beralih ke alasan logis. Jadi ciri-ciri dalam teks argumentasi itu ada alasan logis. Jadi tanpa didasari dengan alasan yang konkret, teks tersebut tidak bisa dikatakan teks argumentasi. Kenapa? Karena teks argumentasi memerlukan alasan logis. Sebentar ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Alasan logis adalah alasan yang masuk akal, dapat diterima oleh akal sehat, dan biasanya didukung oleh fakta atau bukti yang jelas. Nah, ini fungsi dari alasan logis karena untuk memperkuat fakta atau bukti yang sudah didapatkan. Nah, contohnya ini. Penggunaan gadget pada anak sebaiknya dibatasi karena dapat mengganggu perkembangan sosial mereka. Jadi yang masuk kepada alasan logis yaitu karena dapat mengganggu perkembangan sosial mereka. Selanjutnya yaitu bahasa yang persuasif. Di dalam teks argumentasi juga perlu bahasa yang persuasif. Apa sih itu bahasa persuasif? Bahasa persuasif adalah bahasa yang digunakan untuk membujuk, mengajak, atau mempengaruhi orang lain agar mengikuti pendapat atau melakukan sesuatu sesuai keinginan penulis atau pembicara. Jadi sifat dari teks argumentasi itu harus bersifat membujuk ataupun mengajak pembaca untuk ikut dalam peristiwa yang terdapat di dalam teks argumentasi. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama mengandung ajakan atau himbauan, dan yang kedua menggunakan kata-kata seperti sebaiknya, mari, hendaknya, perlu, atau harus. Yang ketiga bersifat meyakinkan dan mempengaruhi. Jadi di dalam teks argumentasi itu kita perlu bahasa persuasif untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, ini ada pun contohnya. Yang pertama, mari kita menjaga kebersihan lingkungan agar hidup lebih sehat. Yang kedua, sebaiknya kita mengurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi. Yang ketiga, ayo biasakan membaca setiap hari untuk menambah wawasan. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kita lanjut. Oke. Kita masuk di Kalau kalian tidak ingin bertanya, saya yang akan bertanya. Jadi ini ibu akan bagikan, nanti kalian cari kalimat fakta, opini, dan alasan logisnya. Oke? Oke, ibu. Kerjakan masing-masing.
Beda. Ini Natal ini sederhana beda. Sanu. Salah. Kasih waktu 5 menit cukup. Ini apa yang dikerjain Bu? Mencari kalimat fakta, opini, dan alasan logis dalam teks argumentasi ini. Bu, bikin notek. Jadi kerjaan sendiri ya, Bibi. Karena mereka untuk melihat. Susah nggak soalnya? Susah. Katanya paham. Kerjakan sendiri ya, Vicky. Betul. Kalau mau nanya ke saya. Nanya ke mana? Sudah? Ada yang belum? Ibu ingin ke toilet? Silakan. Malah. Yang lain sudah? Oke, sambil menunggu temannya dari toilet, saya mau nunjuk Novia. Novia sudah? Sudah, Ibu. Oke. Bentar, Ibu. Dibacakan Kak Ibu. Novia dapat apa? Teks penumpukan sampah. Oke. Opininya yang mana?
juga menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Oke, benar. Selanjutnya yaitu Tata. Tata dapat apa? Saya dapat yang dunia pendidikan. Oke. Untuk yang opini itu kalimatnya masih ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kemajuan modern dan sistem pendidikan yang memadai. Untuk faktanya menurut saya ada di kalimat akses transportasi yang sulit dan kurangnya tenaga pengajar yang memadai. Terus untuk alasan logisnya itu fakta ini terlihat dalam jumlah sekolah dasar negeri di Provinsi Papua yang hanya mencapai sekitar 1.627 sekolah. Angka ini bahkan tidak mencapai setengah dari jumlah sekolah dasar yang ada di DKI Jakarta yang mencapai 2.951 sekolah. Oke. Tapi kayaknya fakta sama alasan logisnya kayak tertukar ya, Tata. Jadi kalimat sebelumnya itu alasan logis dan yang selanjutnya itu kalimat fakta. Oke, selanjutnya yaitu Vicky. Silakan sebutkan faktanya saja. Dapat apa? Sagu. Oke. Faktanya sagu banyak tumbuh di hutan atau lingkungan sekitar tempat mereka hidup. Saja? Itu saja. Oke. Selanjutnya yaitu siapa dulu kan? Angel. Angel coba dapat apa? Angel? Oke. Alasan logisnya? Logisnya itu di sini akses transportasi yang sulit dan kurangnya tenaga pengajar yang memadai. Oke, tepat sekali Angel. Selanjutnya yaitu Nirmala. Nirmala dapat apa? Sagu. Sebutkan opini yang ada di dalam teks argumentasi sagu. Jadi opininya yaitu sagu telah lama menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di sebagian besar wilayah Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Papua. Oke. Tampaknya semuanya udah paham ya tentang kalimat fakta, kalimat opini, dan alasan logis maupun bahasa yang digunakan dalam teks argumentasi. Kita bisa tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang banyak. Oke, mungkin pertemuan kali ini Ibu hanya menjelaskan ciri-ciri dari teks argumentasi. Mungkin minggu depan kita akan praktek dalam menulis teks argumentasi. Persiapkan diri kalian untuk menulis. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Aldi, katanya ada keluarganya sakit jadi nggak bisa hadir. Terus Foni nggak tahu Dua saja. Oke, terima kasih Kakak. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.